Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini, saya akan menjelaskan cara membuat login dan register. Sebelumnya, silakan dulu menonton video pertama, karena di video pertama ada proses instalasi. Pertama-tama, untuk membuat sebuah login dan register, kita harus memiliki view-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buka folder apps, view. Nah, kita bisa memasukkan atau menambahkan view di sini dengan new file. Di sini sudah saya masukkan, ini index.php. Nah, ini merupakan view login sama view register yang telah kami buat. Dan ini view home-nya. Kita siapin dulu ya. Ini contohnya. Ini view sign in-nya sama ini view sign up-nya. Setelah kita selesai membuat view, kita terlebih dahulu untuk setting config terlebih dahulu pada file f.php, kita ilangin index pic-nya jadi kosong biar nggak tertumpuk. Kemudian setelah itu kita setting modelnya dulu. Di sini model ini berkaitan mengenai tentang penggunaan database. Nah, di sini ada model. Kita gunakan use code igniter model. Kemudian ada nama kelas user model, external model. Nah, kode ini bisa kalian dapatkan di documentation untuk yang model tadi dapat kita temukan di documentation code igniter model. Cari model data, modeling data, using code igniter model. Kita scroll aja ini create model. Bisa kita copy aja script di sini, kita masukkan ke dalam project kita. Nah, ini sudah saya buat di sini. Project table ini kita manggil nama tabel yang ada di dalam database yang kita buat. Ini tabel users. Kemudian allow file ini merupakan isi file atau kolom yang ada di tabel kita yang telah dibuat waktu UTS kemarin. Setelah selesai menggunakan kita membuat modelnya, cara membuatnya default aja tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke controller. Nah, di controller ini kita akan membuat file baru, yaitu out.php. Nah, out.php ini berisikan function login, function logout, dan function register. Pertama-tama kita akan membahas kontrolnya dulu. Di sini ada nama, kita manggil gunain modelnya, use apps model, user model, ini nama modelnya. Nah, ini. Kemudian ini ada nama kelas, extend base controller, ini, nggak apa ini. Kemudian public function index. Nah, di index ini kita nampilin view index yang ada di dalam folder view. Nah, jadi ketika kita ketikkan localhost -28080, dia maka langsung ke indeksnya. Nah, untuk mengatur itu langsung ke indeksnya, kita perlu ke roots. Nah, di roots ini kita setting di default controllernya menjadi out. Yang awalnya home menjadi out. Kemudian set default methodnya menjadi index, dan roots get-nya kita ganti out /2.2 index. Kemudian pada function login ini, kan kita tadi sudah mempunyai view loginnya ya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini view loginnya yang telah kita buat. Ini ada formnya. Ini ada inputan username or email, ada password, sama ada button submit ya. Nah, setelah kita mempunyai view-nya, kita atur fungsinya di sini. Nah, kita deklarasikan dulu $session sama dengan session.
untuk session loginnya. Kemudian kita dollar model sama dengan new user model. User model ini nama model ini yang telah kita buat tadi. Kemudian dollar username or email itu kita ambil dari inputan pada form login, pada inputan ini. Ini kan name-nya username or email. Nah, kita masukkan di sini kodenya, this request get variable user or email. Namanya harus sama dengan nama name yang ada di input type. Kemudian password sama juga get variable-nya. Dan kemudian kita buat tampungan dollar data, di mana dollar data itu menjalankan fungsi dollar model, ngambil modelnya gitu, ini dollar model ini, where atau di mana username yang ada di database, ini nama field username yang ada di database itu sama dengan username inputan di sini. Nah, karena pada web ini kami mengambil yang inputan username itu boleh username atau juga boleh email gitu, bebas username input ini. Kita tambahin or where, jadi kan username atau email yang sama dengan inputan. Kita hitung first-nya gitu. Kemudian jika dollar data ini isinya itu salah atau kosong gitu, maka dia menampilkan pesan error itu. Di sini session set flash data error sign in. Ini kita buat true. Ini nantinya digunakan untuk nampilin file gitu. Nampilin pesan errornya. Kemudian yang kedua ini session set flash data message, ini variable-nya. Dan ini isinya nih, email not found. Ini nanti pesan yang akan kita tampilkan. Kemudian return redirect. Jika ini tadi inputan tadi salah, username-nya salah, sama iya benar username salah, maka dia akan menampilkan pesan ke dalam out. Arti out saja ini tanpa ini berarti dia out index, menampilkan pesan pada view login atau view index, itu ini pesannya, email or username not found. Kemudian ini kan tadi username-nya, sekarang ini kita password-nya gitu. Nah, dollar pass sama dengan dollar data, ini dollar data, isinya password. Dollar data, ini password. Kemudian, jika tidak password verify, password, pass. Jika password yang di sini, password, apa namanya, password di database, tidak sesuai dengan password yang ada di inputan, maka dia akan menampilkan pesan error juga. Tapi pesannya tuh wrong password atau password salah gitu. Dia nge-return-nya ke apa namanya? Ke indeks juga, ke indeks login juga. Ini cara nge-redirect atau harapnya tuh return redirects to ini nama controller. Boleh tambahin nama function-nya. Karena ini index, jadi nggak perlu gitu. Kemudian kita ambil session data. Di sini session data ini digunakan untuk kita mengambil data diri yang login tadi untuk akan ditampilkan pada halaman home gitu. Ini user ID, ini bebas ini. Ini variable. Ini ngambil data, ngambil dalam database. Ngambil ID, ini sesuai dengan nama field database. Kemudian username, menyesuaikan saja. Username, email, name juga boleh. Di sini boleh kita tambahin name. Kemudian login true. Ini untuk membuat sessionnya nanti. Kemudian session set session data ini set. Kemudian nge-redirect ke home. Nah, pesan jika salahnya itu cuma ada di sini. Pesan jika inputannya salah. Ini untuk inputan yang salah untuk username atau password, username atau email. Ini untuk inputan yang salah untuk password. Nah,
Baik, kita lanjutkan, kita coba dulu, kita demokan. Kita coba username benar, passwordnya salah. Nah, maka akan nampil pesan wrong password. Oh ya, pesan itu akan dipanggil, ini set plus data ini akan dipanggil pada view login kita di sini. Jika session has missing ini, jika session yang ini mempunyai pesan ini, variabel pesan ini, maka dia menampilkan pesannya, session get flash data missing, and if. Itu aja untuk yang pesannya. Jika tidak ada pesan, maka tidak akan ditampilkan. Kita coba lagi yang username-nya salah, password-nya benar. Nah, email or username tidak ditemukan. Nah, gitu. Kita coba keduanya benar. Nah, maka berhasil dia nampil ke halaman home. Kemudian di sini ada fungsi atau menu logout. Nah, kode untuk logout ini kita juga buat di controller di dalam file out yang telah kita buat tadi. Ini, di mana function logout ini dia membuat dan mendeklarasikan $session itu sama dengan session dan $session sama dengan destroy. Tanda panah destroy. Ini juga bisa langsung dibuat gini. Session destroy. Ini sama aja. Nah, kita gunain yang ini aja biar lebih paham. Kemudian jika sessionnya sudah dihapus, maka dia akan kembali ke halaman login. Kita coba. Login logout. Ntar kita coba lagi. Maka dia akan saya. Maka dia akan ke halaman login. Login logout. Oh, ini ya. Navbar. Navbar. Maka dia akan ke halaman outs index. Jadi itu outs. Oke. Nah, ini. Itu tandanya sessionnya sudah berhasil dihapus. Kemudian, setelah kita sudah berhasil membuat login dan logout, kita akan membuat register. Sebenarnya kita siapin dulu view registernya. Ini karena saya view login sama registernya di satu file gitu. Jadi ini view registernya saya, kelompok kami. Nah, di view register ini kita ada inputan username, ini name-nya username, ada inputan nama, name-nya name, kemudian ada inputan email, password, dan button submit-nya. Nah, kemudian di sini pertama-tama kita new-kan dulu user model-nya, seperti yang sudah kita pernah buat. $model sama dengan new user model. Ini. Kemudian kita bikin ketentuan atau rules. Nah, untuk username, ini variable username ini. Untuk inputan username, dia harus required. Jadi harus diisi gitu. Kalau tidak diisi nanti bakal nampil pesan harus diisi gitu. Kemudian juga harus minimal link-nya 3 dan maksimal link-nya 20. Begitupun dengan nama. Required, minimal link-nya 3 juga, maksimal link-nya 20. Email juga sama, minimal link-nya 6, maksimal link-nya 50,
Kemudian ada valid email, is unique. Ini biar email yang kita daftarkan itu selalu beda gitu. Nggak bisa didaftarkan email yang sama gitu. Ini user, ini tabel user, ini field emailnya. Kemudian yang password juga, required, means links-nya 6, masling 200. Kode ini juga bisa ada beberapa variasi yang bisa kalian lihat juga di dokumentasi kode Igniter 4 mengenai validasi atau validasi. Kemudian kita membuat kondisi. Jika kondisi yang di atas itu terpenuhi, jika kondisi ini terpenuhi gitu, dia diisi, minimalnya oke, maximumnya juga oke, maka $data sama dengan username. Username ini variable sama dengan this request get variable. Ini variable yang ada di input type-nya, inputan register ini. Ini username ini variable username tampungannya. Kemudian name, this request get variable name juga, di sini name juga. Kemudian email, dan kita passwordnya kita hash. Password hash this request get variable password default. Setelah ini selesai, kita panggil lagi model tadi, user model tadi. User model tadi ini kita insert, kita panggil fungsi insert. Model insert data ini. Jadi data ini kita insertkan ke dalam model ini. Nah, ini NM menggunakan kode Igniter 4. Kemudian kita kembalikan redirect ke home. Atau ini juga bisa kita langsung redirect ke login aja. Nah, ini kan tadi jika aturan ini terpenuhi gitu, syarat ini terpenuhi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kita ambil session set flash data error check app true. Ini nanti bakal digunakan untuk view-nya, bagian view-nya. Session set flash data ini bebas sih variabel namanya. Ini saya kasih message error. Kemudian this validator gets error. Nah, nanti akan dikasih tahu errornya gitu. Kemudian kita kembali ke view login-nya. Nah, ini. Nah, pesan set flash data ini, atau message error ini akan ditampilkan pada view sync up di sini, bakal tampilkan di sini. Ya, kita masukkan di bawah tulisan sign up. Ini jika session yang ini kita inputkan tadi has error sign up, ini kita close dulu. Mempunyai ini atau else tadi kan ini kan yang benar, yang benarnya memenuhi ini yang tidak memenuhi, have error sign up dan session get error sign up, has dan get. Kemudian kita lakukan perulangan session get message error as ini juga bebas error atau yang lain gitu. Nah, kita loopingkan, kemudian kita tampilkan isi pesan errornya, karena pesan error ini berupa array, jadi dia nggak bisa langsung di-echokan. Ini kita echokan menggunakan looping. Nah, nanti pesannya otomatis akan nampil di sini. N for S, kemudian N if. Kita coba gunain username yang tadi kan minimal request-nya itu kan 3. Kita coba 2 aja. Ini kita isi terserah. Nah, maka dia akan nampil 2 pesan. Padahal sebenarnya kita tadi
di sini salah, username aja salah. Kita tadi inputnya cuma 2. Terus tuh passwordnya juga kita inputin cuma 2. Jadi dia nampil pesannya, this username file must be less 3 karakter ini. Yang artinya tuh kita harus inputin username ini minimal 3 karakter gitu, dan password ini minimal 6 karakter. Begitupun juga dengan nama dan email. Kemudian kita coba gunain email yang sudah pernah dibuat. Kita coba aja cici. Nah, dia akan menampilkan pesan, the email file must be send a valid email address. Nah, dia menampilkan pesan errornya gitu. Terus tuh kita coba yang benar semua gitu. Nah, maka dia berhasil. Kita coba login menggunakan username atau email sama password yang telah kita buat tadi. Nah, maka dia berhasil. Mungkin untuk tutorial login, logout, dan register itu cukup sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.